la Champions League portée par celui qui a été élu meilleur joueur UEFA de l'année, Ousmane Dembélé. Persaingan menuju Ballon d'Or 2025 semakin sengit usai PSG menjuarai Liga Champions musim ini. Nama Ousmane Dembélé mencuat sebagai calon kuat peraih trofi individual paling prestisius di dunia sepak bola. Musim 2024-2025 memang tak menghadirkan turnamen antar negara berskala besar. UEFA Nations League jadi satu-satunya pengecualian, sehingga pencapaian di level klub diyakini bakal sangat menentukan dalam pemilihan Ballon d'Or tahun ini. Menariknya, sejumlah nama besar justru tersingkir dari radar seperti Vinicius Junior. Kandidat utama Ballon d'Or tahun lalu hanya menempati peringkat ke-17 dalam power ranking. Bahkan masih unggul satu tingkat dari rekan setimnya di Real Madrid, yaitu Jude Bellingham. PSG mendominasi daftar kandidat versi peringkat kekuatan power ranking yang dirilis oleh Goal. Salah satu kejutan besar datang dari sosok muda Desir Duo, sementara Dembélé dinilai punya kans paling besar membawa pulang trofi emas bergengsi itu. Berikut kandidat yang terdaftar dalam perebutan Ballon d'Or. Yang ke-12 ada Gianluigi Donnarumma. Donnarumma mencatat 13 clean sheet dalam memainkan peran krusial dalam keberhasilan PSG merebut 4 gelar sekaligus: Liga Champions, Leg 1, Copa de France, dan Trofi des Champions. Meski begitu, posisi kiper jarang mendapat sorotan dalam ajang Ballon d'Or. Aksi heroiknya terutama saat melawan Aston Villa dan Arsenal di babak gugur Liga Champions patut mendapat apresiasi tinggi. Nomor 11 ada Robert Lewandowski. Lewandowski di usia 36 tahun membuktikan bahwa dirinya masih tajam. Ia mengemas 27 gol dan 5 assist sepanjang musim. Berkontribusi besar dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik di bawah asuhan Hansi Flick. Meski tak lagi secepat masa jayanya, efisiensi dan naluri mencetak golnya tetap luar biasa. Ia layak diperhitungkan dalam jajaran 10 besar Ballon d'Or. 10 ada Harry Kane dari Bayern Munchen. Penantian panjang Harry Kane akhirnya berakhir dengan trofi Bundesliga. Ia mencetak 26 gol dan 13 assist. Tampil konsisten dan komplit sebagai ujung tombak Bayern Munchen. Walaupun gagal membawa tim lolos ke semifinal Liga Champions, Harry Kane tetap menunjukkan level permainan yang elit. Musim ini menjadi bukti bahwa ia masih berada di puncak performa. Nomor 9 ada Pedri dari Barcelona. Musim ini menandai kebangkitan Pedri usai lepas dari masalah cedera. Meski hanya mencatat 6 gol dan 9 assist, perannya dalam mengatur permainan dan kreativitas di lini tengah Barcelona sangat vital. Penampilannya di final Copa del Rey menjadi bukti pengaruh besarnya. Kendati gagal menembus final Liga Champions, Pedri kembali menegaskan statusnya sebagai gelandang papan atas dunia. Nomor 8 ada Achraf Hakimi dari PSG. Hakimi menunjukkan performa komplit sebagai bek kanan. Ia mencetak 10 gol, menyumbang 15 assist dan menjadi bagian dari pertahanan PSG yang mencatat 20 clean sheet. Lebih dari itu, Hakimi mencetak gol dari 3 fase krusial di laga Champions. Perempat final, semifinal, dan final. Kontribusi dalam momen besar menjadi nilai plus tersendiri baginya. Yang nomor 7 ada Khvicha Kvaratskhelia, PSG. Meski statistiknya tak mencolok, pengaruh Kvaratskhelia sangat signifikan.
Ia membawa Napoli juara Serie A sebelum pindah ke PSG. Lalu langsung jadi elemen penting dalam sukses mereka di Liga Champions. Dengan 9 gol dan 11 assist, ia mencetak beberapa gol krusial, termasuk tendangan spektakulernya ke gawang Aston Villa. Musim ini membuktikan bahwa musim cemerlangnya di Napoli bukan kebetulan semata. Yang nomor 6 ada Desir Duo dari PSG. Nama Desir Duo mulai ramai dibicarakan setelah tampil luar biasa di musim debutnya bersama PSG. Pemain 19 tahun ini menyumbang 15 gol dan 16 assist, serta tampil gemilang di partai-partai penting, termasuk final Liga Champions dan Copa de France. Ia menunjukkan mentalitas pemain luar biasa di usia muda. Dan jika performanya berlanjut, bukan tak mungkin ia segera masuk 5 besar dalam perebutan Ballon d'Or. Yang kelima ada Kylian Mbappe dari Real Madrid. Musim pertama Mbappe di Real Madrid tak sepenuhnya berjalan mulus. Namun ia tetap produktif dengan 31 gol. Hat-trick ke gawang Manchester City menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Sayangnya Madrid gagal meraih trofi utama musim ini, yang sedikit meredupkan kans Mbappe untuk merebut Ballon d'Or. Meski begitu, sepatu emas Eropa hampir pasti jadi miliknya. Yang nomor 4 ada Mohamed Salah dari Liverpool. Di bawah pelatih anyar Arne Slot, Mohamed Salah kembali tampil tajam dengan koleksi 29 gol dan 24 assist. Ia membawa Liverpool menjuarai Premier League dan menjadi poros utama permainan tim. Kekalahan di babak 16 besar di Liga Champions serta kegagalan di Piala Carabao sedikit mengurangi momentum. Namun secara keseluruhan, Salah tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat papan atas. Yang ketiga ada Rafinha. Rafinha muncul sebagai salah satu kejutan terbesar musim ini. Ia menjadi tokoh utama di balik kesuksesan Barcelona meraih treble domestik dengan mencetak 39 gol dan 25 assist. Performanya penuh determinasi dan ketajaman, menjadikan salah satunya pemain paling konsisten sepanjang musim. Wajar jika kini ia masuk 3 besar calon peraih Ballon d'Or. Yang kedua ada Lamine Yamal dari Barcelona. Masih berusia 17 tahun, tapi Yamal menunjukkan kualitas yang melebihi usianya. Ia mencatatkan 19 gol dan 26 assist dalam musim penuh pertamanya, menjadi motor serangan Blaugrana. Penampilannya di semifinal Liga Champions melawan Inter Milan menjadi sorotan dunia. Jika ia terus berkembang dengan konsistensi seperti ini, masa depannya sangat cerah, bahkan sebagai calon peraih Ballon d'Or di masa mendatang. Yang nomor 1 Ousmane Dembele dari PSG. Musim ini menjadi tonggak penting dalam karir Dembele setelah sekian lama dicap inkonsisten di Barcelona. Ia tampil luar biasa bersama PSG. Ia membukukan 21 gol dan 15 assist, serta berperan besar dalam keberhasilan PSG menyapu bersih 4 gelar. Gol dan asisnya di berbagai momen krusial, termasuk 2 asis di final Liga Champions, membuktikan bahwa ia kini telah berkembang jadi pemain kelas dunia. Jika ada saat yang tepat bagi Dembele untuk merebut Ballon d'Or, maka musim ini adalah saatnya. Jadi, menurut kalian, siapakah kira-kira yang berhak untuk mendapatkan Ballon d'Or musim ini?